Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Seperti pada judul ini Anda melihat ya, Pak Mengapul kocar kacir. Kenapa saya bilang kocar kacir ya? Saudara-saudara, saya barusan aja masuk di dalam live-nya ya, berdua dengan dia. Dan mungkin agak kaget juga saya masuk. Kemudian meminta saya untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Katanya Pastor Andi Simon tidak menyarankan orang untuk berbicara dengan bahasa akal budi tetapi bahasa roh, ya, tidak memperkenankan. Kurang lebih apa yang disampaikan Pak Mengapul seperti itu. Lalu meminta saya untuk saya tanggapi. Maka itu saya minta videonya seperti apa detailnya yang Pak Mengapul tuduhkan. Dan kemudian Pak Mengapul tunjukkan videonya. Dan ternyata di sana tidak pernah Pastor Andi Simon secara langsung mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi berbicara dalam bahasa akal budi. Tetapi dia menjelaskan tentang 1 Korintus pasal 14. Ya saudara ya. Bagaimana memberikan perumpamaan ketika kita berbicara kepada Elohim dengan bahasa roh, atau ketika kita berbicara dengan akal budi, yaitu seperti berbicara kepada pemerintah, ya, dan lain-lain. Nah, itu yang ditunjukkan. Saya tidak melihat di sana Pastor Andi mengatakan bahwa jangan berbicara dalam bahasa akal budi saat berdoa. Nah, inilah yang Pak Mengapul tidak terima ketika saya mengungkapkan itu. Dan ini adalah pernyataan-pernyataan yang memojokkan dari Pak Mengapul Sagara, yang menuduh sembarang orang, padahal orang itu tidak ngomong seperti itu. Itu sebabnya saya minta secara apa? Secara detail seperti apa videonya. Nah, jadi dari perdebatan, boleh dibilang lah perdebatan dengan Pak Mengapul, akhirnya saya di-kick, ya, 2 kali saya di-kick. Kenapa? Ya, sebenarnya tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, ya kan? Menganggap mereka paling benar teologinya, maka itu ketika saya memberikan pertanyaan, ya, Pak Mengapul, bagaimana sebenarnya menurut Bapak teologi yang paling benar? Seperti apa? Dan teologi yang mana yang paling benar dan dijamin untuk bisa menafsirkan Alkitab secara benar? Dia nggak bisa jawab. Karena dia nggak hanya pintar memberikan pertanyaan kepada orang yang merasa tidak sesuai dengan keinginan atau teologianya dia. Tetapi begitu saya kasih pertanyaan, dia juga nggak bisa menjawab. Kenapa? Nggak sanggup. Nggak sampai pemikirannya. Merasa diri paling benar, S3, tetapi dia nggak bisa menjelaskan. Belum kalau saya kasih ayat-ayat yang kemudian saya tanya ayat, pasti dia nggak bisa. Itu sebabnya langkah yang terbaik diambil adalah dia kick. Ada yang berkomentar di chat bahwa dia kebingungan. Ya kan? Pak Mengapul kebingungan. Kenapa lu kick saya? Kalau kita mau berargumen, silakan. Tapi kan dia nggak sanggup. Artinya dia kick saya dengan mengatakan mungkin tidak level lah. Karena saya tidak mau mengungkapkan saya berteologi di mana. Nah, inilah rahasianya dia itu. Pak Mengapul ini seperti yang teman-teman lihat, rahasianya dia itu ketika dia mempertanyakan di mana berteologi, dia hanya bisa menjawab gini, kamu pernah nggak belajar teologi ini? Padahal ngapain saya mau belajar buku teologi itu? Ini hanya ilustrasi ya teman-teman. Dia jurusnya seperti itu Pak Mengapul itu. Ketika dia bertanya, kamu pernah belajar teologi nggak? Teologi di mana? Ketika kita jawab, maka dia akan bertanya. Dia akan mengangkat satu buku yang dia pelajari. Jadi pertanyaan saya, yang kita mau perdebatkan Alkitab atau teologi, buku teologi, ya kan? Sedangkan masing-masing orang punya ajaran teologi, dasar teologi yang berbeda. Ya. Reform berbeda, pandangan teologi. Karismatik berbeda, Pantekosta berbeda. Jadi tidak bisa kita memaksakan pandangan teologi kita bahwa kita merasa paling benar, lalu mengatakan orang lain sesat dan lain-lain. Makanya ketika saya ngomong sempat menyinggung bahwa jangan kita menganggap diri paling benar, dia agak-agak ya sedikit bisa nerima. Dia merasa bahwa tidak menyesatkan, tidak melakukan itu. Tetapi yang kita lihat dari channel-channel dia, menyesat-nyesatkan orang, mengatakan orang salah dan lain-lain, itu kan sudah sesuatu kekeliruan, saudara. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan kali ini. Saya memang untuk namanya referensi teologi dari reform, saya jarang baca, saudara ya. Karena saya lebih banyak
belajar tentang Alkitab, ya, yang memang kehidupan sehari-hari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau para rasul. Kemudian ya ada referensi-referensi yang lain juga, tetapi yang paling berdasar adalah Alkitab, saudara. Ini adalah buku Alkitab yang paling berdasar untuk menjadi pegangan kita. Makanya Pak Mengapul tidak bisa menjawab. Ketika ada orang hanya menemukan Alkitab dan tidak bisa berteologi, apakah kita berani mengatakan bahwa orang itu tidak mengerti Alkitab? Yang mana sebenarnya dasar kita sebenarnya untuk keselamatan? Apakah teologi atau Alkitab? Alkitab cukup buat kita, saudara, untuk kita pelajari. Adapun teologi itu hanya referensi saja, ya, pandangan-pandangan orang-orang atau bapak-bapak gereja menurut mereka, ya, tentang keimanan mereka tentang Alkitab. Tapi sumbernya juga adalah Alkitab, saudara, ya. Makanya ketika mereka, kalau saya lihat mereka sudah terkontaminasi dengan pandangan-pandangan para teolog-teolog, saya nggak tahu mereka belajar dari mana, dan tidak usah saya cari tahu. Tidak ada kaitannya dengan Alkitab, saudara, ya. Itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tapi intinya di dalam 1 Korintus 14 yang dijelaskan oleh Pastor Andi Simon, yaitu saya akan bacakan buat saudara semua, ya. Ayat 1, ya. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Elohim. Artinya, ketika orang berbicara dalam bahasa roh, orang itu berkata-kata kepada Elohim, bukan kepada manusia. Itulah yang dijelaskan oleh Pastor Andi Simon. Dan bahasa roh masih ada sampai sekarang ini. Tetapi tidak semua memang orang yang mengaku bahasa roh itu adalah berasal daripada Tuhan, saudara. Perlu dipahami, ya. Nanti di lain waktu saya akan buka juga semuanya sesuai dengan pengalaman saya. Karena ada di dalam ibadah itu seperti terlihat bahasa roh, tetapi bisa karena ada roh-roh lain yang masuk di dalam orang itu. Tidak semua. Kita harus peka tentang hal ini, saudara, ya. Tapi itu di bagian yang lain. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa Pastor Andi Simon tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak usah lagi berdoa secara akal budi seperti yang dituduhkan oleh Pak Mengapul. Ternyata videonya itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh Pak Mengapul. Pak Mengapul ini menambah-nambahi, saudara, ya. Semoga ini bermanfaat dan tetap saudara belajar Alkitab dengan benar. Baca firman Tuhan. Inilah yang akan menuntun kita, pedoman untuk kita semua, untuk satu saat bisa bertemu dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.